Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Selamat pagi Mas Didit. Halo, selamat pagi Mbak. Tadi kalau kita simak bersama pembukaan bursa, saat dibuka memang sempat terkoreksi begitu, tapi langsung kembali rebound. Ini pergerakannya akan seperti apa sepanjang hari ini untuk menutup pekan di September ini yang dominan memang IHSG terkoreksi terkoreksi begitu. Ya, betul. Oke, untuk pergerakan IHSG sendiri di hari ini memang kami memperkirakan adanya sedikit technical rebound ya. Paling tidak nanti untuk ke arahnya di arah 5.060 hingga 5.080 itu untuk minimal penguatannya, sedangkan di maksimalnya di rentang 5120, 5150 seperti itu Mbak. Karena memang kemarin kita perhatikan IHSG itu sudah menutup gap yang ada di 5.016. Itu mungkin untuk pergerakan hari ini hingga mungkin di hari Senin ya, seperti itu. Oke, saat ini sudah di 5.046, kira-kira kemungkinan di 5.100 untuk menutup bursa sore ini itu apakah masih optimis atau memang hanya di rentang 5.080 resistensinya untuk hari ini? Kami melihat memang 5.100 ini juga sebagai resisten, tapi resisten minor ya. Kita lihat di sini kalau kami perkirakan memang di 5.060, 5.080 untuk hari ini mungkin tercapai seperti itu. Oke, dan kemarin Bank Indonesia yang sudah menahan suku bunga, apakah kondisi dari IHSG ataupun pasar saat ini ya meresponnya seperti apa terhadap pengumuman dari Bank Indonesia kemarin? Apakah ini respon pasar begitu yang nampak? Oke, kemarin pun The Fed juga menahan suku bunganya ya, begitu pula dengan BI Rate yang ditahan juga suku bunganya di 4%. Kami memang memperkirakan ini masih inline dengan konsensus ya, karena memang masih menahan suku bunga BI Rate di 4%. Ya, untuk respon pasar sih sebenarnya ini bergerak secara teknikal saja. Jadi memang BI Rate itu hanya salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi IHSG di pekan ini ya. Jadi kita lihat memang setelah menutup gap, kami pun memperkirakan indeks akan bergerak rebound namun cenderung terbatas seperti itu. Rebound cenderung terbatas begitu, bahkan sejumlah analis juga melihatnya pergerakan akan sideways, tidak terlalu signifikan begitu ya untuk kenaikannya ya. Tapi Anda melihat pergerakan IHSG saat ini kita masih akan terus bisa bertahan di level 5.000 itu seperti apa gambarannya Mas Didit? Oke, memang level psikologisnya itu ada di level 5.000 ya. Pokoknya selama IHSG bergerak di atas level 5.000, maka kami memperkirakan maksimal pun pergerakannya terbatas di 5.150 dengan level resisten yang cukup kuat itu ada di 5.220. Namun kami melihat kecenderungannya apabila nanti tembus di bawah level 5.000, maka IHSG akan berpotensi paling tidak nanti ke levelnya 4.970 dulu. Dan the worst case-nya kalau tembus di 4.753 bahkan di lowest yang waktu lalu ya, itu kami memperkirakan worst case-nya IHSG akan ke 4.650, 4.600 seperti itu. Oke, berarti ini juga harus secara psikologis juga harus bersiap bahwa IHSG bisa saja di bawah 5.000 kembali kondisinya ya. Kita beralih ke saham Mas Didit. Kalau tadi direkomendasikan sejumlah analis, nampaknya saham yang masih oke untuk bisa disasar atau ditarget oleh para pelaku pasar ini masih dari saham dari perbankan. Bagaimana dari analisis Anda sendiri? Oke. Kalau kita melihat dari saham-saham perbankan memang agak selektif ya. Maksudnya adalah kita melihat di sini saham-saham perbankan seperti BBRI dan BBNI itu cukup menarik secara teknikal untuk diakumulasi. Kemudian ada saham-saham dari sektor telekomunikasi seperti Telkom dan Tower dan Excel seperti itu. Juga kita lihat saham-saham komoditas seperti Medco. Juga saham-saham komoditas emas ya, PSAB maupun MDKA juga cukup menarik untuk kita cermati hari ini. Oke, kalau untuk consumer goods sendiri di masa PSBB sekarang ini juga masih menarik tidak consumer goods ataupun retail begitu yang bisa disasar oleh para pelaku pasar? Oke, sebenarnya untuk consumer goods maupun retail kita melihat seperti Indofood ICBP itu masih cukup menarik untuk dikoleksi ya. Untuk UNVR mungkin para pelaku pasar bisa melihat nanti agak di bawah ya, di bawah 8.000 itu cukup menarik. Kemudian dari sektor retail kami melihat
untuk retail itu cenderungnya kalau dari kami ke akses ya, hardware seperti itu. Karena kita lihat untuk MAPI sendiri kami melihat masih ada potensi untuk turun paling dekatnya, level terdekatnya di 540 dengan idealnya di area 500 untuk MAPI sendiri. Baik, berarti kondisinya ini disarankan karena buy on weakness juga ya, karena ke sejumlah saham consumer goods dan juga retail kebanyakan agak mengalami koreksi untuk beberapa waktu belakangan ini ya. Betul. Oke, baik. Kalau untuk secara keseluruhan, Mas Didit, melihat kasus COVID ini yang nampaknya terus penyebarannya masih belum bisa ditekan, bahkan di beberapa negara juga ada yang kembali memberlakukan lockdown mereka. Bagaimana Anda melihat investor ini akan beralih ke investasi lain atau akan seperti apa gambarannya? Oke, sebenarnya kalau kita lihat selama seminggu ini memang ada net sell asing ya di indeks kita itu besarannya kalau tidak salah ingat itu sebesar 5 triliunan seperti itu, 5T ya. Kami memperkirakan memang ini mungkin dana outflow ini mungkin switching antara ke komoditas seperti emas ataupun nanti ke obligasi jangka panjang, itu yang cukup menarik bagi mereka. Dengan adanya pandemi ini memang kondisi bursa di global maupun bursa kita pun kecenderungannya memang masih akan sedikit terkoreksi ya. Jadi dengan adanya pandemi di COVID-19 ini memang investor kebanyakan wait and see dan mencari investasi di luar pasar modal, di luar saham seperti itu. Oke, baik. Kebanyakan memang mereka wait and see. Dan kalau kita kembali ke bursa, ini bursa ternyata kembali mengalami koreksi yang cukup bisa kita perhatikan di sini menjadi 5.034, mengalami penurunan 0,08%. Optimisme tadi di resistance di setidaknya di 5.080 bisa kita capai untuk penutupannya pekan ini? Kami memperkirakan masih bisa tercapai ya 5.060, 5.080 seperti itu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Didit Harditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas, telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.